Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan dengan bersyukur akan karyanya menebus dosa kita. Naikkan pujian oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, kuasa darah-Mu Tuhan menyucikan, menebusku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Kau menebus dosa kami oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Teguhkan oleh kebenaran firman.
yang sebentar kami renungkan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 25. Judul perikop menetapkan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, bagi bangsa Israel, merayakan Paskah berarti merayakan kemerdekaan mereka sebagai suatu bangsa. Orang Israel biasa memperingatinya dengan cara menyembelih anak domba jantan yang tidak bercela dan berumur 1 tahun. Dagingnya dimakan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Memang bukan suatu hal yang lazim bagi kebanyakan bangsa. Karena ini adalah satu peringatan peristiwa bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir untuk mereka menjadi bangsa umat pilihan Tuhan. Makna dari Paskah ialah bahwa kemerdekaan Israel bukanlah direbut dengan perjuangan mengangkat senjata, tetapi karena Allah yang turun tangan dalam mengupayakan kemerdekaan mereka. Bagian umat Tuhan hanyalah percaya kepada Allah. Ketika mereka menyiapkan semuanya itu, Allah membunuh mati semua anak sulung bangsa Mesir. Sedangkan anak sulung bangsa Israel diselamatkan karena darah domba yang dibubuhkan di tiang ambang atas pintu. Perjamuan Paskah biasanya dipimpin oleh kepala keluarga. Dalam perikop yang kita baca, Yesus bertindak sebagai kepala keluarga. Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para muridnya. Biasanya pembagian roti berlangsung dengan hening, namun ia memberi makna baru. Yesus menjelaskan ketika ia memberikan roti yang dipecah-pecah itu, dia berkata, "Inilah tubuhku." Yesus juga memberikan makna baru kepada cawan yang berisi anggur. Saat ia membagikan minuman anggur, dia berkata, "Inilah darahku." Hal ini adalah juga bagian dari penggenapan nubuatan daripada Yohanes Pembaptis yang dicatat dalam Yohanes 1 ayat 29. "Lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia." Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur dalam cawan yang melambangkan darah Kristus itu dibagikan kepada para muridnya. Dengan cara ini, Yesus menjamin bahwa ia akan selalu hadir di antara murid-muridnya. Secara jasmani, roti dan anggur itu menyatu dalam diri para murid yang memakan dan meminumnya. Dan secara rohani, Yesus Kristus menyertai para muridnya. Ini sungguh penting dan bermakna mengingat bahwa sebentar lagi murid-muridnya akan merasakan penderitaan yang dahsyat ketika menyaksikan Yesus disalibkan. Bagi kita saat ini orang percaya, perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita adalah milik Kristus yang telah ditebus oleh hancurnya tubuhnya dan curahan darahnya. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu setiap kali kita mengingat perjamuan kudus ini, kita juga mengingat sengsara Tuhan dan karyanya menebus kita.
Karena itu konsekuensi logisnya adalah seharusnya kita hidup memuliakan Allah hari demi sehari. Inilah pesan firman pada pagi hari ini. Kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah menerima penebusan dari Tuhan. Saat Yesus mati di kayu salib, tubuhnya dihancurkan untuk menanggung segala hukuman kita. Darahnya dicurahkan untuk menghapus segala dosa kita. Dengan demikian, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Mari kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami akan korban-Mu di kayu salib. Setiap kami melakukan perjamuan kudus, kami mengingat kembali sengsara Tuhan menebus dosa kami. Roti yang dipecah-pecahkan sebagai lambang tubuh-Mu yang dihancurkan untuk menanggung segala hukuman kami. Dan anggur yang dicurahkan melambangkan darah-Mu yang dicurahkan untuk menghapus segala dosa kami. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga kami. Agar hidup kami dalam berkeluarga memuliakan nama Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, kami hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan dan dengan sesama untuk memuliakan nama-Mu. Kami hidup mencerminkan kasih Tuhan dalam kesatuan, keharmonisan, kasih sayang, karena Tuhan telah memperdamaikan kami dengan Tuhan dan dengan sesama. Berkati setiap keluarga dari umat Tuhan, supaya terpancar kesaksian hidup yang indah. Tolonglah kami Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, berilah makanan kami yang secukupnya. Berkati usaha pekerjaan kami dalam kelimpahan-Mu Tuhan. Tolong setiap umat Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan masalah keuangan. Berkati Tuhan tangan para pria, suami-suami, supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan yang cukup bahkan limpah untuk memeliharakan keluarganya. Berkati para istri mendampingi suami dalam takut akan Tuhan, dalam kasih sayang dan daripada-Mu Tuhan. Memelihara dan membimbing anak-anak kami dalam kasih Tuhan, dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tolong anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, mau diarahkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Dalam takut akan Tuhan diarahkan sesuai firman-Mu, sehingga memiliki masa depan yang indah. Berkati studi anak-anak kami, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka. Berkati juga pergaulan mereka. Dalam iman percaya kami semua bertumbuh, beribadah dan taat setia kepada Tuhan Yesus. Jaga lindungi daripada yang jahat, jaga lindungi daripada sakit penyakit, setiap keluarga dalam perlindungan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Cita-cita, harapan dan kerinduan Tuhan berkati, supaya kami menjalaninya seturut rancangan dan kehendak yang daripada-Mu Tuhan. Keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua yang mesti terpisah karena masa pandemi dan jauh dari rumah dan pekerjaannya, Tuhan memelihara dan menjaga dan melindungi. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga ilahi kami dalam gereja Isa Al-Masih. Tuhan menyertai, melindungi dalam kesatuan kami, saling membangun tubuh Kristus dengan karunia-karunia ada, memuliakan Tuhan dan bertumbuh dalam iman percaya, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat satu dengan yang lain. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.